Marjanji Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masuk pelajaran apa kita anak-anak hari ini? SKI ya? Ya, SKI. Bu. Bu. Ibu. Iya, SKI ya. Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, oke ya. Semoga kita semua sehat ya. Dan Allah memberikan berkah pada kita dalam menuntut ilmu. Kemudian ada satu amalan lagi yang dalam pelajaran SKI ini selalu kita sebut namanya. Apa itu, Nak? Sholawat, Yaitu Bu. benar, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita ucapkan rame-rame. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang nggak datang hari ini, Nak? Coba dicek dulu teman sebangkunya. Siapa yang nggak datang? Ada, Bu. Datang semua? Datang, Bu. Oke, mantap lah kalau datang semua ya. Oke, sebelum kita berdoa, perhatikan Ibu. Jadi lihat dulu ke diri masing-masing. Apakah pakaian kamu sudah rapi? Atau bagaimana kondisi bangku kamu? Sudah rapi atau belum? Kalau belum rapi, tolong dirapikan dulu. Sudah rapi, Bu. Oke, kalau sudah rapi, tolong Ananda Haris Haryadi pimpin doa dulu. Ya, Bu. Siap, Bra. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Waj'alni min sholihin. Amin. Doa selesai. Ya. Ya, Bu. Ya, oke. Coba perhatikan di depan ada layar. Apa ini, Nak? Lagu Indonesia Raya, Bu. Indonesia Raya. Jadi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita atau cinta tanah air, yuk kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, Anak tumpah darahku. selanjutnya ya. Oke, nah sebelum masuk materi, coba perhatikan dulu ke depan lagi. Itu ada dikisahkan atau sebuah kisah. Kita coba baca sama-sama kisah ini. Kasih waktu. Coba baca sama-sama. Ya, Bu. Oke, udah, Nak? Udah kita baca? Udah dibaca masing-masing? Udah, Bu. Oh, Oke. Ada Zakaria. Bisa diceritakan kira-kira ini kisah menceritakan apa? Ada ini Zakaria di sini. Mana Zakaria? Udah, Bu. Oke. Menceritakan apa ini? Oke ya. Jadi di sini dari cerita ini cerita dari Khalifah yang dimaksud di sini, bahwasanya pada masa zaman Bani Umayyah ada seorang khalifah yang beliau tidak mau memakai fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Nah, jadi beliau waktu itu mematikan lampu saat sedang bekerja ketika anaknya sedang ingin berbicara dengannya. Nah, jadi ini ya. Jadi tahukah anak-anak ibu ini siapa khalifah yang diceritakan di sini? Umar bin Abdul Aziz, Bu. Aziz, Bu. Umar bin Abdul Aziz. Oke, mantap. Mantap.
Oke, jadi ini materi yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kekhalifahan Bani Umayyah, termasuk yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah keberapa? Tidak tahu. Ada nggak tahu, Saya, ada Bu. Adi, oh ya, Adi Jasimamora. Khalifah Keempat, Bu. ke-8, Bu. Oke, iya benar, khalifah Oh iya, ke-8. Bu. Oke, khalifah ke-8. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, Ibu akan menjelaskan bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam menjunjung tinggi nilai kesederhanaan, keadilan, dan prinsip demokrasi untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Jadi setelah kita analisis kemudian kita terapkan. Jadi mana sifat-sifat Umar bin Abdul Aziz ini yang bisa kita terapkan untuk bisa kita teladani. Itulah tujuan pembelajaran kali ini. Oke, perhatikan ke depan selanjutnya yaitu ini pembahasan kita. Ini di sini bisa kita lihat bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah ke-8 dari total jumlah khalifah dalam Bani Umayyah, yaitu ada 14. Ini bisa kita lihat ya. Kemudian selanjutnya ini Ibu tunjukkan di sini bahwasanya biografi Umar bin Abdul Aziz. Jadi nama lengkap beliau adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Sam bin Abdul Manaf. Oke. Kemudian ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan, termasuk salah seorang gubernur terbaik pada masa Bani Umayyah dan menjabat sebagai gubernur Mesir selama 20 tahun. Nah, jadi kemudian gelar yang diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz ini adalah Abu Hafs. Abu Hafs ini artinya adalah anak singa gitu ya. Bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan kuat fisiknya ya. Kemudian Umar II karena dia masih keturunan dari Umar bin Khattab. Kemudian Khulafaur Rasyidin kelima ini bahwasanya akhlak dan kepribadian beliau hampir bersama dengan Khulafaur Rasyidin. Lahir pada di Madinah tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi. Kemudian beliau menghabiskan waktunya untuk belajar di Madinah ya. Ini selanjutnya menikah dengan Ummu Asim binti Asim dan Umar bin Khattab. Jadi dia merupakan cucu dari Umar bin Khattab ya. Jadi ibunya ini seorang ahli balaghah, fasih dan ahli syair. Ini selanjutnya perhatikan lagi ini yaitu silsilah Umar bin Abdul Aziz dari ayahnya. Ada yang bisa menjelaskan ini, Nak? Ya, Bu. Iya. Coba dulu kira-kira bagaimana Saya, Bu. silsilah ini? Silsilah Oke, ya. Kalau dilihat dari Tarombo, Bu, ataupun garis keturunan, Umar bin Abdul Iya. Aziz adalah masih garis keturunan dari Bani Umayyah, yang mana ayah daripada Abdul Aziz adalah Ini ya. Umar bin Abdul Aziz, yang mana khalifah terakhir di masa Bani Umayyah. Oke, Dinasti iya Bani ini Umayyah ya. adalah sebuah sistem pemerintahan monarki ataupun kekerajaan turun dari ayah ke anak, anak cucu sampai cucu, Bu. Dan Umar bin Oke, Abdul iya. terakhir. Oke, Terima ini ya. kasih, Bu. Dari sini ya. Abdul Aziz bin Marwan, Hakam, Abul As, ini ya, dari Umayyah. Kemudian dari silsilah ibunya. Kalau dari silsilah ibunya, ada yang bisa menganalisis ini? Ya, Bu. Ya. Oke ya. Jadi Umar bin Khattab ini mempunyai anak Asim, kemudian mempunyai anak lagi, kemudian mempunyai anak lagi. Berarti Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit dari Umar
bin Umar bin Khattab. Khattab. Oke ya, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana kehidupan kecil Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan cinta ilmu pengetahuan dan kecerdasannya. Beliau belajar di bidang ilmu tafsir dan fikih, kemudian ilmu hadis, dia menekuni ilmu hadis. Kemudian beliau juga penghafal Al-Quran. Kemudian beliau merantau untuk belajar ke Madinah dalam menimba ilmu. Jadi ini beberapa guru Imam Umar bin Abdul Aziz, yaitu seperti Imam Malik bin Anas, Urwah, dan ini masih bisa kita lihat ini. Selanjutnya, karir. Karir Umar bin Abdul Aziz ini dalam bidang politik, pertama sekali beliau menjabat menjadi gubernur. Ini bisa kita lihat. Kemudian namun karena fitnah oleh Hazaz, dengan fitnah bahwa Umar melindungi pemerintah Irak, maka dia dipecat sebagai gubernur pada usia 28 tahun. Jadi beliau masih muda, pada usia 24 tahun sudah menjadi gubernur Hijaz. Kemudian memerintah pada usia 33 tahun, dilantik menjadi Menteri Kanan dan Penasihat. Kemudian menjadi wali kota pada tahun 86 sampai 93 Hijriah. Oke, ini selanjutnya adalah prestasi atau pencapaian Umar bin Abdul Aziz. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bidang yang 4 kemudian ditambah lagi 6. Satu dalam bidang militer Umar bin Abdul Aziz ini tidak begitu fokus karena beliau lebih fokus kepada meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi dalam bidang agama Umar bin Abdul Aziz ini yaitu yang pertama sekali menegakkan syariat Islam. Nah, jadi menegakkan syariat Islam, kemudian ini sejarah yang paling sampai sekarang terkenal ini yaitu membukukan hadis, itu dalam bidang agama. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan ini itu gerakan menerjemahkan buku-buku kedokteran dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Dalam bidang sosial politik, beliau memecat pejabat yang tidak kompeten dan tidak taat beragama, begitu ya. Kemudian beliau juga tidak memakai pengawal pribadi. Kemudian satu lagi yaitu menghidupkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Jadi politik yang beliau ciptakan yaitu politik yang adil. Dalam bidang ekonomi yang pencapaiannya yaitu mengurangi beban pajak, kemudian menetapkan aturan tentang timbangan dan takaran, kemudian menghapus sistem kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian ini ya, atau dalam aspek pembangunan ini ya, kemudian tidak lupa memberi santunan kepada fakir miskin. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Ini sifat pribadi daripada Umar bin Abdul Aziz. Selain daripada terkenal dengan kecerdasannya, Umar bin Abdul Aziz ini juga terkenal dengan kesederhanaannya. Beliau hidup di kalangan mewah. Dia lahir di istana ya, dengan fasilitas dan kemewahan. Namun ketika dia sudah menjadi khalifah, dia mengajarkan kepada rakyatnya agar hidup sederhana. Jadi ini dalam memimpin ini sikap kepemimpinannya, yang mana kedua dari bagian ini akan kita jadikan sebagai teladan. Oke, terakhir yaitu wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Beliau wafat sekitar tahun 101 Hijriah, berusia saat itu masih muda 39 tahun. Walaupun beliau hanya memerintah 2 tahun 5 bulan, tapi begitu banyak pencapaian yang sampai sekarang masih bisa kita jadikan sebagai teladan ya. Jadi kemudian kepemimpinannya digantikan iparnya yaitu Yazid bin Abdul Malik. Oke. Untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok, yaitu kelompok diskusi. Ibu bagi menjadi 4 karena kamu jumlahnya adalah 22 orang. Bagi menjadi 4 ya. 4 kelompok. Perhatikan, dicatat kelompoknya. Nah, nama-nama temannya dicatat ya. Siapa-siapa saja ini. Untuk kelompok 1 Zakaria Elvina, kemudian kelompok 2 kelompok 1 ini membahas mengenai gaya kepemimpinan Presiden di Indonesia yaitu Presiden Soekarno. Jadi tugas kamu adalah menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan dari Presiden Soekarno. Kemudian nanti kamu menjelaskan dan mempresentasikan ke depan ya
Kemudian yang kedua yaitu kelompok kedua yaitu Adijah Jumiati. Kemudian kelompok kedua membahas mengenai bagaimana gaya kepemimpinan Presiden Soeharto. Kelompok tiga Zulkarnain dan Rohimah membahas mengenai gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Kemudian yang terakhir kelompok 4, Sugiem dan Faisal membahas mengenai gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, anak, Ibu beri waktu, silahkan kamu kerjakan dengan mandiri, kolaboratif, dan berdiskusi ya. Nanti Ibu akan setelah selesai ini kamu akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kamu. Oke, anak? Oke, ini udah Ibu anggap selesai ya. Udah Ibu anggap selesai ya. Udah Ibu anggap selesai ya. Kita lanjut sekarang masuk kepada presentasi. Gimana Nana, udah selesai? Sudah, Bu. Mana ini suaranya? Kenapa satu orang? Udah selesai atau belum? Sudah, Bu. Nah, itu mereka, Bu. Untuk kelompok 1 silahkan presentasikan. Itu Zakaria. Zakaria kepada kelompok 1. Bu. Oke, ya presentasikan hasil diskusinya. Ya, kalau kami melihat, Bu, bahwasanya dari kepemimpinan Presiden Soekarno, yaitu berorientasi bahwasanya pada moral. Presiden Soekarno dengan pemimpin yang karismatik, yang merupakan salah seorang orator ulung yang mampu menggemparkan semangat juang dari para pemuda maupun daripada orang tua, sehingga ada sebuah pepatahnya, jika kau beri satu orang tua maka akan aku guncang Semeru, dan jika engkau beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Jadi itu, Bu. Mantap. Lebih kurang seperti itu, Bu. Mantap. Oke, mantap ya. Dari hasil diskusi kelompok 1 ini, ada yang menanggapi atau menambahkan tentang gaya kepemimpinan Presiden Soekarno? Kira-kira ada yang menambahi terkait sikap ataupun terkait nanti pencapaian atau prestasinya? Ada? Oh, Bapak Kunci dan Arunda. Oke. Kalau ada, kita lanjut ya, masuk ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 tadi. Siapa? Saya, Bu. Oke, ya. Oke, lanjut. Jumiati aja. Iya, lanjut. Kelompok 2 tadi siapa yang Ya di udah, sini, Bu, saya aja, Bu. Tadi Simomora, Oke, iya. Bu. Gaya kepemimpinan Soeharto itu terkenal dengan otoriter. Dia Ya, itu lanjut. selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadinya. Kemudian Ya. Presiden Soeharto itu selalu terkenal dengan julukan Bapak Pembangunan Indonesia. Sekian, Bu. Oke, iya ya. Oke, lanjut ya. Ada yang beri tanggapan, nak? Kita lanjutlah untuk kelompok 3. Kelompok 3 itu Zulkarnain, silahkan. Kelompok 3. Presiden Habibie terkenal dengan kecerdasannya dan sifatnya yang terbuka dan demokrat, namun penyelenggara negara. Habibie pada dasarnya sering liberal. Taruh ya. Presiden Habibie terkenal dengan kecerdasan dan sifatnya yang terbuka dan demokrat. Namun dalam penyelenggaraan negara, Habibie pada dasarnya seorang liberal karena kehidupan dan pendidikan yang lama di dunia barat. Gaya komunikasinya penuh dengan spontanitas, meletup, cepat beraksi dan
tanpa mau berpikir resikonya. Oke ya. Oke ya. Untuk kelompok 3, ada yang mau menanggapi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 silahkan. Siapa tadi? Kelompok 4? Saya, Bu. Oke ya. Eh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah sosok yang demokratis dan menghargai perbedaan pendapat. Latar belakang pendidikan beliau berasal dari tentara. Beliau terkenal dengan tegasnya dalam pemberantasan korupsi, kemajuan ekonomi, dan stabilitas negara terlihat membaik. Oke, ya. Oke. Kita berikan aplaus pada 4 kelompok ini. Kita berikan aplaus. Oke. Oke ya. Jadi dari penjelasan tadi, dari mulai kita memperhatikan layar PPT, materi itu, kemudian sampai kita mendiskusikan, sampai kepada mempresentasikan hasil diskusi, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari beberapa pembelajaran kita ini, Nak? Ya, saya, Bu. Ya. Bentar, Bu, ya. Apa itu? Stop. Oh, benar. Menurut dari kesimpulan yang telah kita simak tadi, Umar bin Aziz itu adalah sosok khalifah yang memiliki akhlak dan postur tubuh yang bagus, akal yang sempurna, sikap yang baik, politik yang bersih, berusaha untuk selalu adil, memiliki banyak ilmu, cerdas, selalu berkata jujur, walaupun Gubernur Salim banyak yang membencinya. Nah, menurut Oke. saya itu kesimpulan dari saya. Oke, ini salah satunya ya. Kesimpulannya, Umar bin Abdul Aziz ini adalah merupakan sosok yang memiliki akhlak, kemudian dari segi postur tubuhnya, yaitu akalnya yang sempurna, kemudian sikapnya yang baik, kemudian dalam berpolitik juga bersih, berusaha untuk adil, kemudian ilmuwan, cerdas, serta jujur, ya, walaupun pada saat itu banyak gubernur yang membencinya. Memang begitu ya. Kalau kita sudah menegakkan yang namanya kebenaran, pasti ada saja yang membenci, ya kan? Terakhir yaitu kesimpulan bahwasanya yang bisa kita ambil dari pelajaran materi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya bahwa apabila rakyat hidup tentram dan makmur, jika pemimpinnya itu bersikap jujur, amanah, adil, dan cinta perdamaian. Sebaliknya ya, rakyat akan sengsara apabila pemimpinnya itu bersikap jolim dan hanya mementingkan kepentingan dunia. Oke, untuk sampai di sini pelajaran kita apakah sudah bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. Ya, Bu. oke ya. Bu. Jadi kira-kira setelah mempelajari ini, apa kira-kira manfaat yang bisa anak ibu ambil dari sikap dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini? Apa kira-kira? Buat kona Bu. Oke ya. Kearifan dan Bahwasanya sifat dan kejujuran. kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, seperti contohnya sikap sederhana, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Nak. Contohnya, apabila kamu dikasih uang jajan ya, misalkan uang jajan, maka kita tidak boleh berpoya-poya atau menghabiskan semua. Itu dengan ditabung atau dan lain sebagainya. Kemudian, Umar bin Abdul Aziz ini juga terkenal dengan menegakkan syariat Islam. Maka yang bisa dilakukan apa ketika dalam menegakkan syariat Islam? Mengajar iya dengan lain Itu sholat. Contohnya sholat ya. Sholat ataupun
berpuasa. Jadi itu ya. Jadi ya. Bisa harus pertanyaan ini. Mungkin cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Untuk pelajaran ke depan, kita akan membahas mengenai ilmuwan Muslim, yaitu baik di bidang agama, ilmu tafsir, ataupun ilmu hadis, dan di bidang ilmu pengetahuan. Jadi kita minggu depan akan membahas mengenai materi ilmuwan Muslim ya. Jadi sampai di sini pelajaran hari ini. Ibu tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.